Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang keteladanan Umar dan Aisyah. Nah, sebelum kita membahas tentang keteladanan beliau, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang kisah-kisah kehidupan Umar mulai dari zaman jahiliyah hingga ia wafat. Umar memiliki nama panjang yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi Ka'ab. Umar terlahir dari kaum Quraisy dan Umar itu sangat disegani oleh kaum Quraisy. Mengapa? Karena ia memiliki sosok yang pemberani, kasar, serta keras hati, sehingga ia sangat disegani oleh kaum Quraisy. Di kaum Quraisy terdapat dua Umar yang sangat disegani. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hashim, atau yang sering kita dengar yaitu Abu Jahal. Mereka memiliki dua perbedaan. Jika Abu Jahal, ia meyakini akan kebenaran Islam, namun ia tidak ingin masuk Islam. Mengapa ia tidak ingin masuk Islam? Karena jika ia masuk Islam, maka kedudukan ia akan dibawa Nabi Muhammad. Nah, karena kesombongannya itulah yang membuat Abu Jahal tidak ingin masuk Islam. Jika Umar ini belum tahu akan kebenaran Islam. Ia hanya tahu agama nenek moyang. Sehingga ketika ia tahu akan kebenaran Islam, Umar pun masuk Islam. Nah, ketika Umar ingin menghambat dakwah Nabi Muhammad sudah tahu rencana Umar. Dan akhirnya Nabi Muhammad berkata kepada Umar, lebih baik kamu ke keluarga kamu dahulu. Sesungguhnya adik kamu dan adik ipar kamu telah masuk Islam. Dengan sangat marah, Umar pun pulang ke rumah. Apakah benar ucapan Nabi Muhammad itu bahwa adik saya dan adik ipar saya telah masuk Islam? Sesampainya Umar di rumah, Umar pun melihat adik iparnya sedang membaca Al-Quran, yaitu surat At-Toha. Nah, dengan sangat marah, ia pun menampar pipi adik iparnya dan membuat Fatimah bangkit sehingga membela suaminya. Bang, apa-apaan sih kok kamu malah nampar suami saya? Gitu ibarat kata. Nah, tapi siapa sangka Umar malah marah kepada Fatimah dan menampar pipi Fatimah hingga berdarah. Umar di situ tercengang, ya kan, bingung, loh kok ini adik saya berani sama saya, adik saya kan segan sama saya, kok bisa-bisanya dia berani, ajaran apa yang membuat dia berani kepada saya? Nah, dia berpikir seperti itu, lalu ia melihat surat At-Toha dan diberikanlah surat At-Toha dari Fatimah ke Umar. Setelah membaca surat At-Toha itu, Umar berbicara dan meminta tolong kepada adik ipar untuk mengantarkan ke tempat Nabi Muhammad, dan akhirnya disitulah Umar mengucapkan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Umar pun telah masuk Islam. Peran Umar ketika masuk Islam. Nah, Umar menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Rasulullah mempunyai 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat adalah Ali. Dan yang kedua adalah membukukan mushaf Al-Quran. Jadi zaman dulu itu Al-Quran itu cuma untuk kayak penghafal doang. Nah, cuman waktu itu ada perang yang namanya Perang Yumamah. Nah, Perang Yumamah ini membuat orang-orang yang menghafal Al-Quran itu gugur. Sehingga Umar berpikir bahwa bagaimana jika kedepannya orang-orang tidak menganut Al-Quran. Nah, jadi dia berinisiatif untuk membukukan Al-Quran. Umar diberi 3 julukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Al-Faruq, artinya pemisah antara mana kebaikan dan mana kebatilan. Jadi Umar itu bisa memisahkan. Yang kedua adalah Abu Faiz, atau orang-orang yang cerdas. Umar bukan hanya cerdas soal materi, namun juga Umar cerdas dalam mengatur strategi ketika ingin berperang. Gimana nih biar menang? Nah, diatur dah tuh strateginya sama Umar. Yang terakhir adalah Abu Fa'az, yang artinya tegas dalam pendirian. Sifat Umar yang ini adalah sifat yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Khattab bin Nufail. Yang selanjutnya adalah Umar menjadi khalifah. Umar menjadi khalifah yaitu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, dan ia menjadi khalifah selama 10 tahun lamanya. Umar menjadi khalifah ini selama masa pemerintahan Umar yang 10 tahun itu, dakwah Islam bisa menyebar di berbagai wilayah seperti Irak, Persia, Syam, dan Mesir. Namun dia juga memiliki
kayak penakluk-penakluk negara. Contohnya kayak misalnya Khalid bin Walid itu menaklukin Syam dan Irak. Amr bin As itu penakluk Mesir, dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu penakluk Persia, sehingga membuat tentara Persia dan Romawi ini menjadi lemah mental. Tidak hanya menaklukkan berbagai wilayah, Umar juga adalah seseorang yang pertama sholat tarawih di masjid. Nah, yang melaksanakan sholat tarawih di masjid adalah Umar. Dan yang kedua juga Umar yang menerapkan kalender Islami. Nah, itu adalah Umar juga, ya kan. Selanjutnya adalah ketika Umar wafat. Nah, Umar wafat pada tahun 644 Masehi, tepatnya tanggal 3 November. Umar wafat karena ditikam oleh Abu Lu'ah al-Majusi dari Persia. Selanjutnya Umar menentukan kalender Hijriah. Awal tahun Hijriah dimulai dari Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu dihitung awal tahun Hijriah. Selanjutnya adalah keteladanan Umar. Ada 5 keteladanan Umar. Yang pertama yaitu menjaga Al-Quran. Nah, Al-Quran berlangsung pada masa Khalifah Utsman. Namun pertama dibukukan oleh Abu Bakar dan diidekan atau diberi inisiatif berkat Umar bin Affan. Jadi yang kedua adalah penyebaran Islam di seluruh dunia. Selama Umar menjadi khalifah, Umar menyebarkan dakwah-dakwah Islam ke seluruh dunia, terutama ke 3 benua di berbagai wilayah seperti Jazirah Arab, Mesir, Syria, Persia, Palestina, Afrika Utara, Armenia, dan Kekaisaran Romawi, dan masih banyak lainnya. Karena keluasan ini, selanjutnya Umar mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Contohnya kayak pengaturan air, makanan, terus juga masalah-masalah di masyarakat itu tuh banyak banget, dan itu diatur sama Umar bin Khattab. Jadi tuh walaupun dia 10 tahun menjadi khalifah, bukan hanya menyebarkan dakwah-dakwah Islam saja, tapi ia juga mengatur permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah keuangan pemerintah. Nah, jadi Umar ini mengatur tata tertib sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Nah, Umar ini mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah rumah harta, di mana lembaga ini yang bertugas menyimpan dan membagikan hartanya kepada rakyatnya. Jadi harta ini dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin yang lainnya. Kekayaan ini atau harta ini berasal dari zakat-zakat masyarakat, pajak-pajak masyarakat, serta rampasan perang dan infak masyarakat yang akan diberikan kepada masyarakat pula.